di situ diuji apakah benar daripada katakan klaim daripada si inisial SM tadi ini dia sudah betul membeli ya kan tanah tersebut daripada keluarga daripada si Elina ya atau tidak kan. Betul. Atau ada hal-hal lain di situ sehingga sangat disayangkan ketika ini tidak dilakukan, tapi yang dilakukan adalah ada dugaan tindak pidana kekerasan kan begitu secara bersama-sama kan begitu mengakibatkan adanya kerusakan kan begitu dilakukan secara di muka umum. Selamat datang di Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, kembali lagi bersama kami di sini di channel YouTube Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, seperti yang sahabat Bankum Berbicara lihat saat ini, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bung. Ya, yang biasa dipanggil Bung Naga, ya kan? Kalau untuk nama pasti tidak asing lagi karena selalu hadir dalam memberikan pandangan-pandangan edukasi hukum ya terkait daripada permasalahan-permasalahan atau dinamika hukum yang ada di tengah masyarakat Bung Albert ya. Ya, Bung, gimana kabarnya, Bung? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, Bung Albert. Artinya kita masih diberikan kesehatan menapaki tahun 2026 ini ya. Artinya kan ini kan awal tahun Bung Albert ya. Jadi kita tetap bisa hadir ya, bisa menyapa daripada pemirsa sahabat Bankum dimanapun berada ya pada intinya kita selalu hadir Bung Albert selalu memberikan yang terbaik buat daripada sahabat-sahabat Bankum kita khususnya yaitu dalam hal permasalahan hukum. Kalau Bung Albert bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah ya, kabar saya juga baik seperti yang sahabat Bankum lihat saat ini ya. Saya dan juga Bung Naga ya dalam keadaan sehat jasmani ya, selalu memberikan edukasi, selalu memberikan pemahaman, selalu memberikan suatu pemikiran kepada sahabat Bankum Berbicara. Ya, Bung, ini suasananya beda dari video-video sebelumnya ini. Iya. Ini kita kan sekarang lagi di suatu tempat yaitu di suatu hotel ya. Hotel yang ada di Kota Pekanbaru ya. Artinya suasananya sangat asri ya kan. Nyaman, sejuk ya kan. Dan juga tempat ini salah satu favorit destinasi daripada pengunjungnya Bung Albert ya. Jadi kalau sahabat Bankum ketika datang ke Pekanbaru atau ada di Pekanbaru sekali-sekali bolehlah untuk staycation ya di Hotel Grand Suka, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta ya Bung Albert ya. Dan juga perlu kita sampaikan juga Bung Albert bahwasannya sahabat Bankum dimanapun berada, channel kita ini kan udah mau 1 tahun ya Bung Albert ya. Artinya begitu banyak capaian ya, begitu banyak ya kita peroleh masukan-masukan ya daripada sahabat Bankum ya kami terima kasih ya kan, apalagi ini kan awal bulan 2 kan ini tepatlah 1 tahun ya. Kami terima kasih juga kepada sahabat Bankum. Untuk saat ini subscribe-nya sudah bertambah Bung Albert sudah hampir 1000 Bung Albert ya. Wah ini sangat pencapaian luar biasa ya kan. Itu tidak terlepas daripada doa dan juga support ya, dukungan daripada sahabat Bankum dimanapun berada ya kan. Dan kami mengharapkan support dan dukungannya terus supaya kita bisa kembali ya dan kembali untuk memberikan pandangan-pandangan hukumnya Bung Albert ya. Itulah harapan kita Bung Albert ya. Dan juga kita sampaikan selamat tahun baru kepada sahabat Bankum ya dimanapun berada. Semoga di tahun yang baru ini segala resolusi ya, cita-cita ya kan yang diinginkan, diidamkan semoga tercapai ya. Khususnya yang paling utama kita berharap hukum kita ini semakin baik Bung Albert ya, sehingga itu supaya rasa keadilan, kemanfaatan hukum itu bisa memang betul-betul diwujudkan kan begitu dan Bung terasa Albert ya di tengah-tengah masyarakat. Itu karena itu paling utama Bung Albert ya. Di samping kepastian hukum ya kan, yang paling utama itu keadilan ya, sehingga betul-betul
ada keadilan itu terwujud sebagaimana sila Pancasila kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin begitu Bung Albert. Ya, baik Bung, seperti yang Bung Naga sampaikan tadi bahwa ya di tahun 2026 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa ya untuk membangun semangat baru khususnya di channel YouTube Bankum Berbicara yang udah mau 1 tahun ya, dan juga kami juga sangat berterima kasih kepada sahabat Bankum Berbicara selalu support kami dan juga memberikan masukan-masukan ya, baik itu dalam segi pembenahan maupun dalam segi untuk memberikan perbaikan-perbaikan motivasi. Ya, betul. Dan itu semua komentar-komentar ya ataupun itu kritik-kritikan itu semua hanya untuk demi kebaikan Bankum Berbicara. Dan kita Bankum Berbicara ya terbuka untuk kritikan dan terbuka untuk segala perbaikan-perbaikan atau masukan-masukan yang diberikan oleh penonton setiap Bankum Berbicara pada dasarnya. Betul. Ya, baik Bung, dan juga ya seperti tadi ini kabar gembira kepada kita semua Bankum Berbicara bahwa kita hampir 1000 subscriber, yang mana nanti di 1000 subscriber ini Bung ya, kita akan mengadakan giveaway nih Bung ya. Ya, giveaway betul. Kita nanti akan membuat suatu seminar kan, Bung Albert, nanti tepatnya bulan Februari nanti kita akan membuat seminar terkait hukum dan kita akan mengundang daripada itu ahli-ahli hukum, dosen-dosen ya, pengajar-pengajar. Nanti kita akan membahas baik terkait dengan masalah KUHP yang baru, termasuk juga masalah untuk HTN dan HAN, termasuk juga kependataan. Mungkin ini dulu yang mau kita diskusikan Bung Albert, bagaimana nanti untuk selanjutnya tekniknya, nanti mungkin kita bisa diskusikan untuk channel berikutnya Bung Albert. Atau memberikan informasi lebih lanjut itu yang akan kita lakukan. Jadi kepada sahabat Bankum dimanapun berada, khususnya mahasiswa-mahasiswa daripada itu yang sekarang ini mengenyam pendidikan hukum kan begitu ya kan, Provinsi Riau di Provinsi Riau langsung datang ya yang sudah semester khususnya semester 5 ya, semester 7 boleh nanti ikut untuk mengikuti seminar ya daripada Bankum Berbicara. Mungkin begitu Bung. Ya, dan juga kepada sahabat Bankum Berbicara yang memang tidak bisa datang secara offline ya, kita akan membuka Zoom ini Bung ya. Betul, ya, kita akan membuka Zoom ya kepada sahabat Bankum Berbicara yang memang jauh dari lokasi kita mengadakan seminar, tetapi tidak artinya ketinggalan. Iya, artinya selalu terupdate lah ya. Betul, dan juga ilmu yang akan kita sampaikan di saat seminar tersebut ya memang itu ilmunya gratis ya Bung ya. Iya, nanti kita akan buat sertifikatnya juga dan sertifikatnya tidak dipungut biaya, gratis. Dan bagi nanti sahabat Bankum yang artinya ada di Pekanbaru boleh datang langsung nanti, nanti kita siapkan juga artinya kita nanti buat semacam acara begitu. Betul. Dan akan ada namanya itu kan untuk breakfastnya kan begitu, termasuk untuk makan siangnya, kopinya kan begitu, kopi breaknya kan begitu. Ya nanti kita siapkan semuanya Bung Albert. Itu salah satu bentuk daripada perhatian kita kepada sahabat Bankum yang telah mengikuti kita, menemani yang telah mensupport kita, ya kan, mendukung kita hingga kita akhirnya tembus untuk 1000 subscribe begitu Bung Albert. Dan juga informasi penting kepada sahabat Bankum Berbicara ya, ini kuota terbatas ya Bung ya. Kuota terbatas. Jadi kepada sahabat Bankum Berbicara yang episode selanjutnya kita akan memberikan berapa sih kuota yang akan bisa langsung datang secara offline ya Bung ya. Karena namanya juga ruangan, jadi kita ruangannya terbatas. Iya, betul. Jadi dan juga nanti mungkin kisi-kisinya kita akan mengundang daripada pejabat-pejabat ya Bung Albert ya. Termasuk pihak kepolisian ya kan, pihak daripada kejaksaan, termasuk juga pemerintah ya kan, pemerintah, mungkin pihak daripada gubernur, wali kota kan begitu. Karena ini salah satu acara khususnya itu tadi memberikan edukasi ya kan, pandangan-pandangan hukum dan ini sangat dibutuhkan begitu Bung Albert. Baik, kepada sahabat Bankum Berbicara ya, seperti yang sahabat Bankum Berbicara lihat pada saat ini, kami telah memberikan kisi-kisi seputar mengenai kita terus rencana ke depan terus ingin memberikan edukasi dan juga ini sebagai bukti dedikasi kita kepada sahabat Bankum Berbicara. Baik Bung, beberapa menit ke depan kami akan menemani sahabat Bankum Berbicara ya, dan yang mana pada episode kali ini Bung ya, kita berfokus pada yang baru-baru ini menjadi sorotan, yang mana kejadiannya ini pada bulan Agustus ini Bung, namun barulah terungkap
dan saat ini masih di dalam penyidikan penyidikan kepolisian. pihak kepolisian ini. Ya. Bung. Ya, yang mana ini mengenai sengketa tanah ya, di Surabaya, yaitu antara Nenek Elina dengan seorang pria yang berinisial SM ini, Bung. Iya, iya. Ya, yang mana Nenek Elina ini diusir ormas secara paksa ini, Bung. Dari rumahnya. Oknum ya. Ya, oknum ini, Bung. Ya, dari rumahnya ya, yang rumah Nenek Elina ini dirobohkan hingga rata dengan tanah. Dan Sudah bukan dirobohkan, iya ya? betul, hingga rata dengan tanah, dan bukan hanya itu, Bung, ya. Daripada oknum ormas ini ya melakukan pengusiran paksa terhadap Bu Elina ini atau Nenek Elina ini ya dengan melibatkan kekerasan fisik ini, Bung. Sehingga wajah daripada Nenek Elina ini memar dan hidung serta bibirnya berdarah ini, Bung. Nah, ini menurut pandangan hukum Bung Naga lah ya. Ini kan sengketa tanah ini, Bung. Yang masing-masing daripada Nenek Elina dan juga Saling klaim begitu ya. dan juga daripada seorang pria yang berinisial SM ini tadi saling klaim terhadap tanah ini. Menurut Bung Naga bagaimana ini, Bung? Ya, baik. Terima kasih kepada sahabat setia Bankum berbicara. Terima kasih kepada Bung Albert. Ya. Ya, jadi memang permasalahan-permasalahan seperti ini sudah sering terjadi ya. Ya. Dan bahkan mungkin tiap hari menghiasi daripada layar media sosial kan begitu. Ya, ini salah satu sebenarnya ini karena itu tadi adanya permasalahan hukum juga. Makanya kita Bankum ini juga ini yang kita diskusikan kan begitu, Ya, Bung Albert. betul. Ya. Sebenarnya kalau berbicara soal adanya saling klaim, ada sengketa, Ya. ya kan? Ya. Tentu kan ini harus didudukkan dulu permasalahannya. Ya. Nah, seperti yang Bung Albert sampaikan, ada inisial SM tadi yang mengaku-ngaku ya, Ya. bahwasanya dia yang pemilik objek tersebut kan Ya. begitu. Yang sebelumnya dia telah melakukan pembelian ini, Bung. Telah melakukan jual beli kan Jual begitu. beli, ya. Di satu sisi ada daripada Ibu Elina. Elina kan? Ya, di satu sisi Elina ada Ibu yang Elina, ya. seorang nenek kan Seorang begitu, nenek, yang ya. menempati kan begitu, Ya. artinya tinggal di situ kan Ya, begitu. dari tahun 2011 ini. Bung. 2011 menempati di situ. Ya. Ya. Tentu kan harus dilihat dulu duduk permasalahannya. Apa sih yang melatar belakanginya Ya. kan begitu. Betul. Kalau katakanlah tadi itu ketika prosesnya peralihannya ada jual beli, tentu siapa melibatkan siapa kan begitu, Ya. melibatkan siapa orang-orangnya kan Betul. begitu. Karena ini tadi di situ ada Ibu Elina, ada Ibu Elisa, ya kan? Apakah Ibu Elina dilibatkan? Apakah keluarganya dilibatkan kan begitu? Apalagi kalau dalam hal ini kan ini objeknya kan masuk dalam warisan ya, Iya, ya kan? betul. Warisan. Jadi Warisan. warisan tentu kan semua pihak tadi itu Harus berhak, dilibatkan. ya melibatkan kan Iya. begitu. Harus berhak. Jadi tidak boleh artinya itu tadi sebagian kan begitu. Apalagi tanpa sepengetahuan. Iya. Nah, inilah perlu permasalahan hukum ini kita harus pahami begitu, Betul. Bung Albert. Kalau kita contohnya mau melakukan artinya jual beli atau peralihan hak yang menyangkut adanya warisan Iya. objek tersebut, ya harus melibatkan semua pihak. Betul. Apalagi pihak-pihak tersebut sudah cakap hukum, Iya. begitu, ya kan? Iya. Nah, bahkan kalau tidak cakap hukum pun harus kita minta supaya nanti ada ke pengadilan itu namanya kan di bawah pengampuan begitu, Betul. ya kan? Iya. Persetujuan gitu, Iya. supaya jangan sampai timbul permasalahan di kemudian hari, Betul. kan begitu, Bung Iya. Albert. Yang kedua, kalau terkait tadi itu bahwasannya tadi ada saling klaim, ya kan? Iya. Harusnya pihak SM ini kan namanya bisa mengajukan gugatan secara keperdataan, ya kan? Secara keperdataan nanti diperiksa, nanti kan sebelum masuk kepada pokok perkara ada namanya itu kan tahap mediasi. Di situ nanti kan bisa dimediasi, artinya dicarikan solusi apa sih masalahnya dan Iya. bagaimana jawabannya kan gitu, Betul. penyelesaiannya kan gitu. Kalaupun tidak tercapai di situ baru kepada pemeriksaan pokok perkara hingga adanya putusan kan begitu. Betul. Ah, nanti di situ diuji apakah benar daripada katakan klaim daripada si inisial SM tadi ini dia sudah betul membeli, Ya. ya kan, tanah tersebut daripada keluarga daripada si Elina, Nenek Elina. ya, atau tidak kan, Betul. atau ada hal-hal lain di situ, sehingga sangat disayangkan ketika ini tidak dilakukan, tapi yang dilakukan adalah ada dugaan tindak pidana kekerasan kan begitu, secara bersama-sama kan Betul. begitu, mengakibatkan adanya kerusakan kan begitu, Iya. dilakukan secara di muka umum kan begitu. Kalau dulu kan pengaturannya ini kan di pasal 170 KUHP, Bung Albert. Iya. Kalau sekarang kan itu kan di pasal 262 di KUHP pidana nasional kita nomor 1 2003 diatur di situ, Ya. dan juga di situ ada pilihan, ada dendanya yaitu daripada kategori 5. Berarti kalau kategori 5 berarti itu kan kurang lebih 500 juta kan Iya. begitu. Iya kan? 500 juta lah denda yang harus dibayar kan Iya. begitu, Bung Albert. Itu jadi sangat disayangkan
kenapa tindakan ini terjadi? Karena ini salah satu daripada bentuknya, artinya tidak melek hukum, ya kan? Ya. Tidak melek hukum, sehingga artinya ada main hakim sendiri. Sedangkan itu tidak boleh. Kita kan negara hukum, Ya. ya kan? Kita bukan negara kekuasaan, tetapi negara hukum, kan Ya, begitu, ya. ya kan? Negara yang didasarkan pada hukum. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan itu, dia itu harus mengikuti aturan atau rule hukum, begitu. Jadi tidak boleh serta-merta melakukan tindakan-tindakan di luar upaya hukum, begitu. Begitu, Bang Abed. Sehingga sudah tepat apa yang dilakukan daripada pihak kepolisian yang langsung mengambil respon cepat, Iya. sehingga tidak menjadi bias, Iya. tidak menjadi teka-teki, ya kan begitu, Betul, Bang Albert. betul. Apapun itu, ya nanti kan pembuktiannya nanti ketika dilakukan penyidikan kan, tetapi tindakan ini cepat dilakukan dulu, Ya. sehingga karena ini tidak diperbolehkan main hakim sendiri, apalagi sampai melakukan kekerasan yang melibatkan daripada oknum-oknum ormas terkait, kan begitu, Betul. Bang Albert. Iya. Ya kan? Iya. Ini sangat betul respon cepat begitu, sehingga nanti tidak ada lagi istilahnya harus no justice no viral, kan begitu, Betul, ya betul, kan? iya. Itu apalagi sekarang ini kan adanya reformasi Polri, kan begitu, salah Iya. satu kan inilah salah satunya, yaitu respon cepat, responsif ketika ada aduan Dari atau masyarakat, ya ada permasalahan yang dihadapi masyarakat, begitu, Bung Albert. Ya, ya, dan ini Bung, ya, dari SM ini ya melakukan jual beli ini ya di tahun 2014 ini Bung. Ya. Yang kemudian barulah terbit ininya tadi, akta jual belinya itu terjadi penandatanganan akta jual beli itu di bulan September 2025 ini Bung. Yang menurut Bung Naga, apakah memang itu suatu kejanggalan ya, atau itu dapat dibenarkan itu Bung? Ya, artinya kalau berbicara soal tadi secara prosedur administrasi ini kan suatu kejanggalan, kan begitu. Karena bagaimana kita lihat ya, tapi kalau untuk keseluruhannya perkara tentu kan kita harus langsung ikut terlibat, kan begitu. Tetapi yang kita lihat di sosial media bahwasannya kan yang diklaim yang menjual kepada SM ini katanya kan itu kan Ibu Elisa, ya almarhum sudah meninggal 2017, kan begitu. Betul. Iya kan? Iya. Jual beli dilakukan 2014. tetapi adanya itu tadi perubahan di letter C ya. letter C tadi kan Iya. 2025 kan, Iya. artinya kan sudah meninggal kan, Iya. orangnya sudah meninggal kan, Di tahun sangat 2017 sangat ya. tidak lazim kan, Betul. begitu ya kan. Iya, iya. Artinya 2017 ke 2025 8 tahun yang lalu kan, Betul. bagaimana bisa suatu perubahan kan, begitu ya kan. Kita kan sangat tidak lazim lah, artinya tidak wajar kan, begitu ya. Jadi kita harap juga ya, kita himbau kepada itu juga pejabat-pejabat terkait harus berhati-hati kan, Iya. begitu, dalam mengeluarkan namanya akta, kan begitu. Betul. Ya, supaya ke depan tidak ada permasalahan-permasalahan ya yang seperti ini kan. Karena jujur saja saya ada juga mendapatkan aduan, Bung Albert, Iya. ya dalam perkara ini, bahwasanya kan orang yang sebelumnya namanya yang ada di sertifikat ini kan dia itu kan sudah meninggal 94, ya kan, berdasarkan surat kematian, kan Ya. begitu. Tetapi ada AJB tahun 2010, Bung Albert. Ini sangat heran juga kan, gitu. Bagaimana bisa itu, Bung? Bagaimana bisa kan, begitu. Iya. Ya kan? Betul. Ah, Orang yang sudah iya, meninggal orang yang ya. sudah meninggal. Iya. Cuma hanya persoalannya yang melakukan AJB ini juga sudah meninggal, Bung Albert. Makanya sangat sulit untuk ditindaklanjuti secara hukum, kan Iya, begitu. iya, iya. Artinya dilaporkan tadi dugaan pemalsuannya, begitu, Bung Albert, kan begitu. Iya. Iya kan? Iya. Ini juga ya, makanya ke depan ini harus menjadi perhatian kan. Iya. Ya, perhatian daripada pejabat berwenang dalam Pemerintah hal ya. ini ya, Iya. yang mengeluarkan akta, kan begitu. Ya kan? Iya. Apalagi kan AJB, akta jual beli kan, Bung Albert, di hadapan daripada pejabat tersebut, tetapi orang yang menjual telah meninggal, kan begitu. Iya, iya. Dan Seperti yang Bung sampaikan tadi. anehnya ya ada surat kuasa menjual, Bung Albert. Iya, Kapan dibikin surat kuasa menjual? Dibikin 2010 begitu. Sedangkan yang bersangkutan sudah meninggal 94 ya. Iya. Ya, ini kan ada bin ajaib, mustahil kan, Iya. begitu, Bung Albert. Iya. Ya kan? Iya. Ya, makanya kita minta himbau hati-hati kan kepada pejabat-pejabat berwenang supaya lebih berhati-hati lah. Karena ini berimplikasi hukum, apalagi sampai mengakibatkan kerugian. Iya. Ya kan? Iya. Nah, tentu kan dalam hal ini kalau dulu kan pasalnya 263 266 KUHP lama Iya. UTS kan gitu. Sekarang di KUHP kita nasional ini diatur mulai 391 sampai di 400, Bung Albert, pasalnya, Bung Iya. Albert. Itu ada ancamannya, Bung Albert. Ya, begitu. Jadi kita sangat sayangkan kalau artinya masih masalah-masalah ini bisa timbul, Bung Albert, kan begitu, Bung Albert. Nah, makanya lebih ke depan lebih hati-hati, Bung Iya. Albert. Ya, memang seperti yang Bung Naga sampaikan tadi, bahwa case yang Bung Naga saat ini tangani ya sama dengan Bu Elisa ya, yang sudah Ya, meninggal di ada- tahun 2017. ada kemiripan lah, kan, Ada gitu. kemiripan ya. Nah. Ya. Karena kan ini Bung, dan informasi yang beredar dan juga berita yang beredar bahwa
apa ini daripada akta jual beli yang sudah ditemukan itu yang terjadi pada 24 September ya tepatnya 2025 ini ya. Itu ada juga itunya Bung, yang menjual adalah si SM dan yang membeli ada si SM ini Bung. Makanya itu sangat artinya kejadian begitu yang sangat itu tidak lazim kan begitu Iya, ya kan. betul. Kapan dia jadinya ada kuasa menjual kan? Kapan itu dibuat kan Iya. begitu, ya kan? Iya. Tentu kan harus dilihat. Betul. Dan juga pertama kan kita harus melihat dulu seperti tadi duduknya persoalan. Iya. Ini kan masih dalam arti objeknya kan pihak warisan kan, Iya. milik warisan kan. Iya. Ya, kenapa bisa seorang diri yang bisa menjual kan Ya, harusnya begitu? dilibatkan semua Ya, juga. kan ini kan tidak lazim juga. Ya. Artinya secara hukumnya ini kan bisa cacat hukum kan Ya, begitu betul. Bung Albert, ya Ya, kan? ya. Ya, makanya kita bilang kalau memang contohnya dia tadi mengklaim bahwasannya itu masih sengketa kepemilikan, bahwasannya Elina menyatakan dia punya milik karena tidak pernah dijual, SM menyatakan bahwasannya dia sudah membeli daripada pihak Elina, katakanlah tadi itu seperti Elisa, Ya. ya kan? Ya, dia juga gugatan sehingga nanti di situ dilihat apakah jual beli tersebut sah kan begitu. Betul. Ya. Sudah sesuai aturan hukum atau cacat hukum bagaimana kan begitu. Betul. Dan juga nanti kalau memang contohnya gugatannya itu dikabulkan, tentu kan ada namanya itu kan eksekusi, pengosongan paksa. Iya. Ya kan nanti bisa dilakukan eksekusi melalui pengadilan Betul. setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrapan guisde kan gitu. Iya. Ya kan tidak boleh dia mengeksekusi dengan sendiri. Iya, iya. Sendiri kan apalagi dengan suka hatinya tidak boleh. Ada aturan hukumnya. Betul. Makanya tadi itu pihak daripada kepolisian kan langsung menetapkan dia sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana tadi kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan artinya tadi itu kan artinya kekerasan terhadap orang maupun barang kan begitu. Betul. Nah itu pasal 262. Kalau dulu 170 KUHP itu Bung Albert. Dan juga nanti bisa dikembangkan lagi apakah ada pihak-pihak terkait nanti yang terlibat seperti tadi itu kan. Iya. Artinya apakah ada delik penyertaan kan kalau Iya. dulu kan pasalnya 5556 kalau sekarang kan di KUHP baru kan pasal 2021 kan begitu. Apakah nanti di sini ada indikasi pemalsuan juga kan? Iya, betul. Seperti tadi itu kalau pemalsuan kalau dulu kan 263 266 kan. Iya. Kalau sekarang kan apakah ada nanti campur tangan pejabat-pejabat terkait pejabat berwenang seperti oknum-oknum daripada pihak apa tadi kan yang mengeluarkan akta kan. Ini bisa di sini dilihat begitu. Iya kan? Ya. Apakah benar proseduralnya atau bagaimana begitu Bung Albert? Ya. Ya. Ya, baik. Terlepas dari apa yang Bung Rangga sampaikan, tadi kita kembali ke belakang bahwa yang dilakukan oleh oknum ini tadi, ormas ataupun daripada si SM ini, ya, yang melakukan secara pengusiran secara paksa, yang melakukan perubahan rumah tanpa adanya perintah atau putusan yang jelas ini, Bung. Apakah memang itu sangat-sangat itu dibenarkan oleh hukum, Bung, dengan perbuatan kesewenang-wenangannya tersebut, atau Iya. bagaimana, Bung? Kan kembali kita sampaikan bahwa negara kita ini kan negara hukum. Iya. Tentu segala rule-nya berdasarkan hukum. Jadi tidak boleh dibenarkan main hakim sendiri Iya. sesuka hati kan Iya. begitu. Apalagi dalam hal ini kan banyak kejanggalan tadi Iya. kan begitu. Iya. Ya tidak boleh. Makanya itu tadi pihak kepolisian langsung mengambil respon cepat tadi kan, langsung menindak orang-orang tersebut kan. Apalagi sampai tadi mengakibatkan adanya kan pengerusakan, kerugian kan begitu Iya, ya kan. betul. Karena salah satunya juga tidak boleh kita bertindak sewenang-wenang. Selain diatur tadi pasal tadi itu 262 KUHP kita yang baru, dan juga kan hak asasi manusia kan juga melarang itu, undang-undang hak asasi manusia kan begitu. Iya, iya. Di KUHP kita nasional juga ada itu masalah terkait tindak pidana hak asasi manusia kan begitu diatur itu. Iya. Jadi hati-hati begitu Iya. Albert. Ini salah satu bentuk daripada artinya kita tidak melek hukum. Betul. Begitu ya kan? Iya, iya, Kalau kita melek hukum tentu kita tidak akan lakukan hal-hal begitu. Dan tahu aturannya. Iya, sehingga sekarang kan mengakibatkan rugi Iya, beliau kan. dan merugikan Karena di diri satu sendiri, sisi ya. dia menyatakan sudah jual beli, tentu kan dia sudah mengeluarkan uang kalau betul kan gitu Iya, ya kan. kalau memang betul. Dan sekarang dia proses hukum lagi kan Iya, begitu. iya, iya. Jadi artinya sudah jatuh tertimpa tangga pula Betul, kan begitu betul. ibaratnya Iya, Bung Albert. iya, Makanya ke depan kita harus hindari yang namanya terkait dengan tindakan-tindakan yang di luar hukum. Iya. Karena merugikan kita. Apalagi sampai tadi melibatkan adanya oknum-oknum ormas tertentu kan begitu. betul. Ya kan? Iya. Ya mungkin oknum-oknum ormas tertentu tidak memahami kan maksud tujuannya kan. Iya, Dia melihat bahwasanya sudah betul jual beli atau apa kan begitu. Ya, udah, Makanya dia bertindak. ikut membantu kan Iya, begitu. betul. Padahal dia nggak tahu kan begitu. Makanya kita melihat ya betul yang dilakukan pihak kepolisian langsung itu tadi itu melakukan pengamanan kepada si SM tadi kan. Iya, iya. Karena dia yang orang yang menyuruh melakukan Iya. kan begitu. Dialah Iya, dalangnya. dialah aktor intelektualnya Iya, kan betul. begitu. Iya.
ya kan? Ya. Makanya itu kita berterima kasih ke pihak kepolisian sehingga ini salah satu responsif, ya kan? Ya, Gerakan daripada- cepat, ya. ya sehingga tidak sampai lagi ada persepsi-persepsi miring di tengah masyarakat, Betul. ya kan? Ada pembiaran kan Ya. begitu. Ya. Ya, kami berharap ke depan harus seperti pihak kepolisian yang ada di Surabaya nih, ya kan? Ya, ya. Pihak kepolisian yang lain kan begitu, ketika ada permasalahan di tengah masyarakat dilihat, ya kan? Ya. Atau ada aduan, langsung gercep gerakan cepat begitu, Bung Albert. Ya, dan itu harapan kita sebagai masyarakat ya. Iya. Jika kita memang sedang mengalami permasalahan hukum atau kita diintimidasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya kita mengharapkan kepada aparat penegak hukum ya, khususnya kepolisian. Iya, karena memang itu artinya sebagai warga negara Indonesia tentu kan kita kan diberikan ruang untuk itu tadi, Iya. melaporkan Betul. terkait daripada adanya perbuatan yang artinya berimplikasi hukum kan begitu. Ya tentu ketika ada laporan kita ada namanya itu tadi itu tanggapan cepat kan Betul. begitu. Ya kita harapkan ke depan begini, dan juga salah satu daripada tim reformasi percepatan Polri kan seperti ini, artinya adanya kepuasan daripada masyarakat kan, sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan hukum yang berlarut-larut kan Iya. begitu, Bung Iya, Albert. iya, iya. Apalagi tidak ada sampai mendapatkan namanya itu tadi tanggapan kan Betul. begitu, ya kan? Iya. Ah, Iya. Dan yang seperti Bung Nangka sampaikan tadi, bahwa daripada CSM ini kan memang ya juga udah mengeluarkan uang. Dan jika memang sudah mengeluarkan uang, artinya janganlah buat kesewenang-wenangan yang bisa merugikan diri sendiri lagi. betul, Dan Bung ya. Nangka sampaikan tadi di awal, jika memang ya CSM ini sudah melakukan pembelian terhadap si Elisa di tahun 2014, ya kita kan dikasih ruang. Kita sudah dikasih ruang untuk mengajukan gugatan. Di sana ada aturannya semua ya. Dengan artian bahwa yang dilakukan daripada CSMN saat ini sangat-sangat melanggar hukum dan juga merugikan daripada Iya. diri sendiri ya, Bung, ya. Iya, jadi kan begini, artinya seperti tadi itu kan, sudah jatuh ke timpa tangga Iya, pula kan, betul, udah iya. adanya kerugian lagi Iya, mengalaminya kan. betul. Tapi itu tidak terlepas nanti harus lakukan penyidikan, Betul. ya kan, sampai nanti tahapan ya Iya, kan. iya. Dan juga kita akan melihat nanti kalau sekarang kan di kuap kita ada namanya pelea bergening kan gitu, pelea gening itu kan, artinya pengakuan bersalah itu kan. Iya. Begitu ya kan? Iya. Ya nanti apakah dia mengakui bersalah atau tidak kita lihat juga nanti kan Iya. begitu, Iya. supaya mempermudah daripada jalannya proses hukum kan. Betul. Tapi terlepas daripada itu tentu kan kita harus melihat penyidikan, menunggu dulu hasil penyidikan dari pihak kepolisian. Tentu nanti juga kita akan melihat apakah memang ada aktor-aktor di balik ini kan begitu, aktor-aktor intelektualnya kan. Ini. Itu nanti yang mau kita lihat sehingga dan- terangnya suatu perkara ini sehingga jelas begitu, Betul. Bung Albert. Transparan. Iya. Dan itu wajib kita sama-sama ya menunggu hasil daripada penyidikan pihak kepolisian ya, Bung, ya. Betul. Ya, dan juga ya seperti yang Bung sampaikan ya, ini memang dilaporkan oleh Nenek Elina atas tindakan daripada si SM dan juga oknum ormas tadi ya, dengan Bersama-sama ya tadi, bersama-sama ya dengan dugaan melaporkan itu dugaan pengeroyokan dan pengrusakan rumah ini, Bung, ya, ke pihak kepolisian di Polda Jawa Timur ya, Bung, ya. Ya, dan sebelumnya ini, Bung, ya sangat disayangkan juga seperti yang Bung Nangka sampaikan tadi, bahwa itu kan biar kita terlepas daripada informasi-informasi bias, biar tidak ada lagi yang namanya no viral, no justice ya. Tapi ini memang sangat disayangkan juga, Bung. Kasus yang dialami oleh Nenek Elina ini sebelumnya juga sudah dilaporkan ke Polsek setempat, Bung. Namun daripada Polsek setempat tidak ada gerak cepat, Bung. Ya, namun kemudian daripada itu pihak kepolisian, pihak kepolisian Polda ya Polda, langsung mengambil Polda alih. Jawa Timur ya. Iya, betul, Ya. langsung mengambil alih. Dan itu memang sangat disayangkan kepada pihak Polsek setempat tersebut, Bung. Karena sebelumnya daripada Nenek Elina sudah menghampiri daripada pihak Polsek ya. Polsek setempat, yang mana pada saat itu ya tepatnya di tanggal 7 Agustus kalau tidak salah, atau 6 Agustus itu 2025 ya, seingat saya setelah saya melihat berita, membaca berita ya, setelah pada saat ormas itu datang ataupun si SM ini datang ke rumahnya si Nenek Elina itu ya, dengan rame-rame secara bersama-sama, Nenek Elina ini melaporkan kepada pihak kepolisian Polsek setempat. Namun daripada Polsek setempat itu tidak mendapatkan respon baik, Bung. Ya, yang mana sehingga terjadilah pengrusakan, perubahan rumah hingga rata dengan tanah. Maka dari itu ya, seperti yang Munang sampaikan tadi, ini sebenarnya memang masih belum memenuhi kepuasan dari masyarakat ini, Bung. Ya, itulah gunanya tadi ya reformasi kepolisian ya, Bung, ya. Iya, tim reformasi kepolisian Iya. yang dibentukkan. Betul. Salah satu itu artinya kan responsif, Betul, ya kan, iya. melihat permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Betul, begitu, iya. Bung Albert. Ya, itu juga sangat disayangkan kepada Polsek setempat ya, supaya ini menjadi pelajaran lah buat kita ya. Jadi
artinya pihak kepolisian dimanapun berada ketika ada persoalan-persoalan, ada aduan, Betul. ya kan, ada di situ dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh seseorang atau warga negara Indonesia, ya harusnya melakukan respon cepat kan Betul, begitu. iya. Apapun itu kan artinya bisa dilakukan melalui penyelidikan, kan Betul. penyidikan. Nanti kan di situ bisa dilihat apakah bahwasanya laporan tersebut memang memenuhi unsur dugaan Pidana. tindak pidana Ya. atau tidak kan begitu. Betul, Iya kan? iya. Nanti di situ apapun itu yang namanya terkait laporan ya kan, aduan ya harus direspon. Betul. Sangat disayangkan kalau memang ada kinerja-kinerja daripada pihak kepolisian ya, Iya. tertentu ya kan, Iya. yang masih tidak melakukan namanya respon cepat kan Betul. begitu. Ya, makanya kita harapkan tim percepatan reformasi Polri salah satu ini tugasnya kan begitu, penguatan struktur di Badan. tubuh Polri kan Iya. begitu, termasuk peningkatan SDM, Betul. kemampuan daripada manajerial teknis Betul. untuk menangani suatu permasalahan, Iya. tanggapan begitu Bu Galvin. Ya, dan itulah harapan kita sebagai masyarakat, ya itu juga harapan kita sebagai rakyat Indonesia. Sangat berharap bahwa dengan adanya tim reformasi Polri ini bisa menjawab yang selama ini menjadi suatu tanda tanya besar kepada masyarakat. Ya, Apa sih? dan kita juga harapkan salah satu ya seperti ini kan bahwasannya kan kita ini kan lagi menggalakkan atau namanya itu terkait dengan adanya itu apa dugaan mafia tanah kan begitu ya kan. Iya. Ini salah satu daripada artinya salah satu akar permasalahan adanya dugaan praktek-praktek mafia tanah dan kita minta pihak kepolisian supaya bisa mengusut tuntas Iya. ya kan dugaan-dugaan yang namanya terkait dengan praktek-praktek mafia tanah sehingga diketahui Betul. siapa dalangnya. iya artinya terang dan jelas permasalahannya ya kan Iya. dan juga siapa faktor di baliknya dan apa tujuan dan motifnya kan begitu ya kan betul, betul. sehingga ke depan tidak ada lagi praktek-praktek namanya dugaan daripada tindak pidana mafia tanah kan begitu. Ini sangat sekarang ini lagi digalak-galakkan Bung Albert, termasuk kejaksaan juga kan sangat menggalakkan namanya terkait dengan mafia tanah ya kan, bahkan sampai dibentuk satgas anti mafia tanah kan Iya, begitu. betul. Ya kita harapkan penyidik daripada kepolisian Polda Jawa Timur Iya. tidak hanya sebatas mengusut terkait daripada tadi itu adanya dugaan kekerasan tadi itu kan, tetapi harus mengusut juga adanya apakah ada dugaan tidak di sini pemalsuannya kan Iya, begitu. betul, betul. Pihak-pihak yang terkait kan Iya, begitu. betul. Apakah ini memang ada muaranya ya kan kepada dugaan praktek mafia tanah kan begitu. betul. Ya kan? Sehingga ini jadi pembelajaran ke depan. Betul. Sehingga supaya lebih hati-hati kan begitu. Ya, tidak ya kan? merajalela, Bung, ya. Iya, tidak merajalela yang namanya mafia tanah ya. tersebut kan begitu. Sehingga supaya di stop itu kan begitu. Betul. Karena kasihan Betul. yang disasar daripada adanya mafia tanah ini kan masyarakat kecil ya kan Betul, yang tidak betul. mengerti hukum kan Betul, begitu. iya. Seperti Nenek Masyarakat Elina ini. miskin, Iya. yang awam kan Betul, begitu ya kan. betul. Makanya ke depan kita minta supaya ya ini harus diselesaikan, diusut tuntas. Bukan hanya sebatas terkait daripada masalah tadi itu 262-nya kan begitu. iya. Terkait dengan kekerasan bersamanya Iya, kan gitu. pengeroyokannya ya, Bang, ya. Iya, tetapi lebih kepada adanya dugaan tindak pidana itu aktor-aktor intelektual yang melibatkan contohnya tadi adanya pemalsuan kan, Iya, dugaan iya. pemalsuannya tadi kan begitu. Itu yang mau kita lihat, artinya apakah sekelompok orang-orang seperti tadi pejabat-pejabat tertentu terlibat juga kan. Betul. Ya sehingga praktek-praktek mafia tanah ini memang bisa dikikis begitu, dihilangkan begitu. Karena ini sangat merugikan begitu. Dan saya yakin perkara-perkara yang dihadapi oleh Nenek Elina ini bukan hanya artinya satu di Indonesia, Iya. bahkan Banyak, masih ya. banyak kan Iya, begitu. Hanya saja mungkin orang belum speak up kan. Iya, termasuk tadi yang Bung Naga seperti yang tadi tangani yang ya. saya tadi itu artinya tadi Saat itu ini ada ceritakan sedang ke ditangani, saya ya. kan, disampaikan ke Iya, kesahnya ya kan, betul. yang juga saya tangani kan begitu. Itu salah satu contoh adanya praktek-praktek mafia tanah juga. Betul. Ya kan, Iya. yang sangat disayangkan kan begitu. Makanya ke depan supaya hati-hati, Iya. baik pejabat-pejabat tertentu yang tadi itu memang berhubungan langsung dengan daripada adanya pembuatan akta kan begitu, atau surat menyurat harus lebih berhati-hati, Betul. iya kan, Iya. supaya jangan sampai terjadi artinya mengakibatkan adanya tadi itu masalah hukum Iya. begitu Bung Albert. Sampai melakukan pelanggaran hak asasi manusia, Bung ya. Gitu ya Iya. kan. Itu yang kita sangat sayangkan. Betul. Kita kan mungkin kita tidak terlalu masuk ke sana karena kita tidak memahami apa sebenarnya kan. Fakta, ya. Tetapi yang kita sangat sayangkan artinya itu tadi kan ini kan objek ini Iya. adalah warisan kan begitu. Betul, Tentu betul. harus melibatkan semua pihak, tidak Betul. boleh sendiri.
Karena Tidak boleh- kalau tidak boleh hanya si iya, Elisa ya, Bung, ya? hanya si Elisa kan Iya. pihaknya sendiri kan, Iya. sedangkan banyak pihak-pihak lain kan. Iya, Ada si- Elina, ya, ada si- lain-lain juga iya, kan begitu ya kan. Iya, Nah, itu sangat disayangkan Iya. kan begitu ya kan. betul. Nah, ini salah satu bentuk tidak artinya melek hukum tadi kan. Iya. Harusnya pihak daripada SM sendiri pun harus memahami ini. Artinya ketika dia membeli tadi warisan tidak melibatkan semua pihak, ini kan termasuk cacat hukum begitu ya kan. Iya. Ya kan, dan sangat disayangkan Iya. terjadi ini kan begitu. Betul. Ya ke depan ini juga kita sampaikan kepada sahabat Bankum atau warga dimanapun berada yang mendengarkan video, harus hati-hati yang namanya membeli yaitu tanah yang masih sangkut paut dengan warisan, Iya. ya kan? Iya. Harus mendapat persetujuan seluruh warisan Iya. begitu, pewaris begitu ya kan? Betul. Iya, jangan sampai dia artinya ada yang menjual mengaku sebagai pewaris, ya tapi tidak melibatkan seluruh pihak. Betul. Ini nanti akan berimplikasi pada hukum Iya. maupun gugatan keperdataan Iya. dan juga nanti bisa berimplikasi pada dugaan tindak pidana, Betul, bukan bet, betul. begitu, Iya. bukan bet. Ya, Iya. makanya itu harus hati-hati ke depan kita. Begitu. Baik. Baik, terima kasih Bung. Siap. Panjang lebar sudah Bung Naga sampaikan kepada sahabat Bankum berbicara bahwa dalam seperti yang Bung Naga sampaikan tadi ya, kepada sahabat Bankum berbicara ya dalam membeli suatu objek atau suatu aset ya hati-hati jika membeli yang memang itu adalah dari warisan. Ya, Betul. karena pada dasarnya ya kalau memang aset atau objek yang memang dijual itu daripada warisan itu harus melibatkan dari seluruh Pihak ahli waris ahli waris ya Bung Iya. ya. harus ada persetujuan Ya. begitu. Baik, terima kasih Bung sudah menemani kita pada episode kali ini yang sudah memberikan kita edukasi, wawasan seputar hukum khususnya daripada mengenai kasus Nenek Elina. Ya, baik sebelum mengakhir daripada video kita kali ini Bung, satu kata untuk pihak si SM ini Bung. Baik, kepada pihak SM, ya siapapun saudara kami tidak mengenal, Ya. tetapi pada intinya ya ketika kita melakukan namanya perbuatan yang berimplikasi kepada hukum, Ya. tentu ada namanya itu akibatnya kan begitu. Jadi kami minta kepada saudara untuk ke depan agar lebih berhati-hati, agar melek hukum dalam melakukan perbuatan itu harus melakukan tindakan atau perbuatan berdasarkan kepada aturan hukum. Ingat negara kita ini negara hukum, Betul. ya. Jadi tidak Benarkan. dibenarkan untuk main hakim sendiri, apalagi dengan sesuka hati ya. Betul. Ya, tentu kalau saudara merasa dirugikan dalam hal tadi itu adanya sengketa kepemilikan, ya, adanya tadi itu bahwasannya saudara telah membeli, tentu kan ada sarana hukumnya. Ya. Ya, tidak artinya saudara ujung-ujungnya melakukan namanya dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama, Betul. ya kan? Ya. Ya, makanya ke depan ini jadikan pelajaran bagi saudara dan juga bagi kita semua, ya, sahabat Bankum, supaya hati-hati dalam bertindak. Betul. Ingat ada koridor hukum, ada aturan rule hukum. Kita ini semua diatur, ya, Ya. diatur dalam namanya bingkai hukum. Demikian Bung Albert. Ya, baik. Untuk Nenek Elina Bung. Baik, kepada Nenek Elina, ya artinya kejadian ini ya mungkin menjadikan musibah ya, Ya. dan juga pelajaran buat daripada saudara Ya. supaya ya ke depan agar lebih berhati-hati, tidak mudah percaya dengan orang-orang, Ya. apalagi menyangkut yang namanya itu terkait dengan adanya jual beli ya, Ya. jual beli atau surat menyurat ya kan. Betul. Ya, lebih hati-hati, waspada. Kalau tidak tahu, tanyakan kepada orang yang lebih memahami hukumnya kan. Betul. Jangan sekali-kali saudara itu artinya mudah mempercaya orang, apalagi sampai namanya melakukan perbuatan hukum ya. Betul. Begitu ya. Ya. Dan juga kami sangat menyayangkan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh daripada saudara SM dan juga oknum-oknum terkait tadi yang sampai melakukan upaya paksa termasuk mengusir saudara ya. Betul. Kita kutuk yang namanya kekerasan. Kita kembali kepada koridor hukum ya, koridor hukum. Jadi semoga beban yang saudara alami ini cepat berlalu, dan juga saudara yang sampaikan terkait daripada aduan saudara ya kan, terkait daripada permasalahan saudara yang sudah sampaikan di pihak kepolisian dapat terang benderang Ya. penyelesaiannya ya, Betul. sehingga bisa menjawab adanya rasa keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi saudara maupun kepada seluruh warga negara Indonesia. Demikian Bung Albert. Dan apresiasi kepada
pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Iya, artinya pihak kepolisian Polda Jawa Timur kami berterima kasih saudara telah mendengarkan dan juga mengambil langkah cepat, reaksi cepat, responsif dalam menangani adanya permasalahan dan aduan warga. Ya, kami berterima kasih atas kinerja saudara ini, tapi kami mohon kepada saudara agar tidak hanya terbatas kepada adanya dugaan daripada tindak pidana kekerasan secara bersama, tetapi lebih lagi membongkar, mendalami Iya. apa tujuan, motifnya, dan juga mengusut daripada adanya oknum-oknum aktor-aktor di baliknya. Iya. Dan kami mengharapkan supaya ya orang-orang yang terlibat langsung, ya kan, supaya ini bisa diusut tuntas, termasuk untuk mengusut adanya dugaan tindak pidana mafia-mafia tanah ya. Betul. Mafia-mafia tanah yang selama ini menjadi musuh kita bersama. Ya. Demikian Bung Albert. Baik, terima kasih ya Bung ya. Siap. Sudah memberikan edukasi kepada kita semua dan kepada sahabat Bankum Berbicara ya. Dan berakhir sudah di episode kali ini. Maka dari itu kami meminta kepada sahabat Bankum Berbicara ya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman semua, teman-teman sahabat Bankum Berbicara semua, supaya tidak ketinggalan daripada edukasi atau video-video kita selanjutnya yang akan kita terus update dan terus kita akan memberikan kepada edukasi kepada sahabat Bankum Berbicara. Ya, terima kasih sahabat Bankum Berbicara. Jangan lupa tonton terus hanya di channel YouTube Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia.